Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rijal. Ya, ya. Duduk dari mana? Ya, biasa Ustaz, habis ngisi kegiatan anak-anak di Ramadan hari pertama ya, lumayan berkeringat kita. Gimana kabarnya Ustaz? Anak-anak langsung aktif ya? Langsung aktif Belajar. kegiatan seperti biasa. Itu. Ya, Kabarnya gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Lagi baca-baca aja, Lagi menyegarkan lagi ilmu seputar Ramadan dan saum puasa. Kebetulan sekali nih Ustaz ini. Saya tadi habis beres ngisi kegiatan di anak-anak, lewat melihat Ustaz sedang baca buku ini. Baca buku ternyata bakunya tentang Ramadan ya Ustaz ya. Nah, kebetulan nih. Saya juga sama nih Ustaz nih. Ya sengaja saya mampir ke sini ngeliat Ustaz lagi baca buku. Pengen menyegarkan kembali juga ingatan dan pengetahuan saya. Harus seputar, itu. Seputar Ramadan nanti juga kan bisa disampaikan ke santri gitu. Ya. Jadi seperti ini Ustaz, informasi yang ingin disegarkan? Ya, informasi yang pengen Ramadan. saya segarkan lagi, saya perkuat lagi itu tentang Ramadan. Ramadan bulan puasa. Nah, itu kan namanya nggak asing saja. Ya di bulan Ramadan yang puasa. Tapi kenapa sih harus Ramadan sih namanya? Gitu. Kenapa Ramadan, bulan gitu. ini namanya disebut Ramadan? Ya, sekarang ini nih bulan Ramadan. Gitu. Sebetulnya penyebutan nama-nama bulan itu sudah dikenal oleh bangsa Arab dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi bulan Ramadan, bulan sebelumnya Sya'ban, Rajab dan seterusnya itu sudah digunakan oleh orang Arab jauh-jauh hari sebelum Islam datang. Kenapa kok bulan sekarang ini disebut Ramadan? Berarti kita harus tahu sejarahnya sedikit. Gitu. Kalau menurut ada ulama bahasa yang berpendapat Ramadan itu berasal dari kata Romado, mim dod. Romado. Artinya itu panas. Terik. Membakar. Nah, bulan ini disebut Ramadan karena cuaca di Jazirah Arab ketika itu sedang berada di puncak-puncak panasnya. Bukan hanya Jazirah Arab, di Indonesia juga sama saat sekarang lagi panas nih. Ya, benar. Di bulan biasa juga di tanah Arab sudah panas. Namun untuk ukuran saat itu di bulan Ramadan itu cuaca lagi panasnya melampaui bulan-bulan biasanya. Puncaknya. Nah, orang Arab punya kebiasaan menyebut nama bulan itu sesuai dengan kejadian yang paling dirasakan saat itu. Dan itu adalah iklim ya. Iklim Jazirah Arab yang sedang panas-panasnya. Ada juga ulama bahasa yang berpendapat Ramadan itu berasal dari kata romido. Tadi Romado. Tadi Romado, ini romido. Romido itu artinya mengasah. Apa hubungannya? Apa maksudnya? Dulu bangsa Arab itu di bulan Ramadan itu banyak yang mengasah senjata-senjata yang mereka miliki. Untuk berburu? Bukan. Tapi persiapan mereka menghadapi peperangan. Peperangan antar suku yang biasa terjadi ketika itu. Maksudnya peperangan di sini peperangan fisik gitu, Ustaz? Iya. Peperangan bersenjata? Iya, benar-benar konflik bersenjata gitu ya. Ya, Jazirah Arab itu kan daerah tandus. Kabilah-kabilah Arab terpencar di banyak sudut. Di sudut Jazirah Arab. Dan sering terjadi konflik antar suku ya. Karena saat itu perjuangan hidup luar biasa berat di daerah tandus seperti itu. Susah air mungkin. Nah, di bulan Ramadan itu banyak bangsa Arab yang mengasah senjata. Karena itulah bulan itu disebut bulan Ramadan. Jadi menurut ahli bahasa tadi, ketika penamaan bulan Ramadan
awal penamaan bulan Ramadan sebetulnya tidak ada asal usulnya dengan kewajiban berpuasa sebelumnya gitu ya? Sebelumnya tidak. Tidak. Sebutan Ramadan itu ya murni dengan Tidak ada kaitannya lah. dengan kejadian yang Dengan terjadi kejadian. ketika Justru itu. terkaitnya dengan peperangan dan bulan yang panas gitu ya. Ya. Barulah ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Ya. beliau mengajarkan kita, Iya. menanamkan kepada kita makna baru Iya. dari Nah. bulan Ramadan itu. Begitu. Oh begitu. Nah, berarti kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu kan jatuh atau diwajibkan oleh Allah melalui Rasul itu kan di bulan Ramadan. Nah, sebelum Ramadan ini masyarakat Jazirah Arab berpuasa atau tidak, Ustaz? Ya ada kebiasaan berpuasa. Ya. Rasulullah sendiri kan biasa berpuasa. Sebelum Ramadan sendiri. Cuma sebagai sebuah kewajiban syar'i ya. Itu baru turun. Iya. Perintahnya ya kemudian hari. Oh, nah, berarti kan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi utusannya, barulah kewajiban. Ada keistimewaan baru, ya, barulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Sebelumnya kan Ramadan istimewa karena panasnya. Ya. Nah, ketika Rasulullah hadir di tengah kita, ketika itu di tengah umat manusia, Rasulullah mengajarkan keistimewaan lain yang tidak dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Berarti ada keterkaitannya saja ketika kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, yaitu bulan mengasah dengan puasa, mungkin seperti itu saja. Jadi begini, keistimewaan yang diajarkan Rasulullah yang sebelumnya tidak dikenal oleh bangsa Arab itu adalah seperti yang ditegaskan Rasulullah sendiri menjelang masuknya bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah mengunjungi kalian, telah mendatangi kalian bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi. Nah, diberkahi inilah apa itu? Makna bulan diberkahi itu maksudnya seperti apa itu? Ramadan bulan yang diberkahi. Ya. Makna berkah dan Ramadan itu. Nah, keistimewaan Ramadan yang diajarkan Rasulullah di sini ini bulan yang diberkahi. Diberkahi itu apa sih? Kan berkah itu apa namanya? Kata yang juga familiar ya. Berkah. Dalam komunikasi sehari-hari sering disebut. Tapi sebetulnya berkah itu apa sih? Nah, kita perlu mengerti nih, agar bisa mengerti juga keistimewaan Ramadan itu di mana. Berkah itu kan kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab ya. Itu dalam bahasa aslinya disebut barokah. Barokatun. Barokah itu apa? Barokah itu kalau menurut Asy-Syaikh Imam Nawawi rahimahullah itu adalah ziyadatul khair. Tambahan kebaikan. Ya. Menurut ulama lain ya Asy-Syaikh Al-Asfahani beliau menerangkan barokah itu adalah subutul khair al-ilahi fi syai'. Menetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Menetapnya kebaikan dari Allah, melekat dan bertambah mungkin tadi seperti melekat, menetap, menggenang kebaikan dari Allah pada sesuatu. Jadi kalau kita padukan dua pendapat ini barokah itu tambahan kebaikan yang Allah lekatkan pada sesuatu. Betul. Namanya saja tambahan. Berarti sesuatu itu sudah baik. Sesuatu yang diberkahi itu sesuatu yang ditambahkan kebaikan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu melekat sekali gitu penuh sekali gitu. Banyak sekali. Oleh karena itu keistimewaan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi itu adalah semua ruang waktu di sepanjang bulan Ramadan itu dilimpahi kebaikan tambahan oleh Allah.
siang-siangnya siang-siang yang berlimpah kebaikan, Ya. sore-sorenya adalah sore-sore yang berlimpah kebaikan, Ya. malam-malam Ramadan itu adalah malam-malam yang berlimpah kebaikan, Ya. pagi Ramadan itu adalah pagi yang berlimpah Ya. kebaikan. Limpahan kebaikannya itu begitu banyak, sampai penuh, memenuhi ya. Istimewa berarti ya Ramadan Iya. itu. Itulah keistimewaan Ramadan. Karena itu ada kosakata dalam bahasa Arab yang mirip dengan barokah. Mungkin Ustadz Rijal pasti tahu. Dalam bahasa Arab itu kolam. Iya, kolam. Kolam itu apa bahasa Arabnya? Birkah. Ya. Birkah. Birkatun. Barokapta. Iya. Birkah itu kolam. Apa kaitannya ini? Sesuatu itu kolam itu kan cekungan Iya. yang dipenuhi dengan Genangan air. air. Ya. Cekungan tanah yang tidak dipenuhi air itu tidak disebut kolam. Ya. Dia baru disebut kolam ya kalau ada Ya. airnya. Itu dalam bahasa Arab disebut birkah. Birkah. Barokapta. Nah, kata birkah dengan kata barokah itu Ya. akar katanya sama. Sama gitu ya. Jadi kalau birkah itu yang menggenang, memenuhi Ya. memenuhi cekungan itu air. Ya. Kalau barokah itu yang menggenang, Ya. yang penuh ngumpul di situ itu Ya. ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebegitu istimewanya, sebegitu diberkahinya bulan Ramadan, ya itulah yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Ya. Cara kita menangkap keberkahan itu bagaimana nih Ustadz deh kira-kira nih? Apakah hanya sekedar berpuasa, berzakat, misalkan beriktikaf untuk menanti Lailatul Qadar? Sebelum ke situ ada baiknya kita mengerti dahulu bentuk-bentuk nyata Ya. kebaikan tambahan yang Allah genangkan, Ya. yang Allah lekatkan di sepanjang bulan Ramadan itu apa? Iya. Iya. Apa Ya, itu? kan kebaikan. Iya. Wujudnya itu apa sih gitu ya, kebaikan wujudnya itu? Ini kita perlu tahu dulu. Itu Rasulullah kan pernah menegaskan bahwa bulan Ramadan itu tadi ya, Ya. syahrun mubarak, Mubarak. bulan yang diberkahi, dilimpahi keberkahan, dilimpahi tambahan kebajikan yang bersifat menetap. Iya, digenangi kebaikan gitu ya. Lalu Rasulullah melanjutkan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Iya. Pintu-pintu surga di bulan itu dibuka. Tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebaliknya pintu-pintu neraka di bulan itu ditutup. Pintu surga dibuka, Neraka ditutup. ini adalah suntikan motivasi kepada kita untuk mendapatkan kebaikan lebih itu. Iya. Ya. Lalu pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Artinya kita berada di bulan di mana potensi keburukan itu ditutup oleh Allah juga. Subhanahu wa taala. Selain kebaikan yang berlimpah, tapi potensi keburukan pun ditutup. Kita didorong untuk mendapatkan kebaikan yang dalam penegasan Nabi tadi jannah. Ya. Ya. Lalu Nabi mengingatkan bahwa potensi keburukan, Ya. sesuatu yang akan mendorong kita kepada keburukan itu ditutup, dieliminir di bulan Ramadan itu. Itu. Lalu fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Satu lagi, wa tughallu fihi asyayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Ya. Surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi itu salah satu wujud kebajikan tambahan yang Allah berikan ke bulan suci Ramadan. Lalu
fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa yang terhalang ya dari semua kebajikan itu, maka ia benar-benar terhalang. Jadi wujud konkret dari kebaikan tambahan, keberkahan di bulan Ramadan itu tadi peluang kita untuk mendapatkan kebaikan yang dibuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujudnya yang paling dimengerti oleh kita itu adalah surga. Dibuka pintu itu. Lalu potensi kita untuk melakukan keburukan itu ditutup. Ya. Yang Rasulullah tegaskan dalam kalimat pintu-pintu neraka ditutup. Bahkan kemudian ditegaskan lagi wa tughallu fihi asyayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Lalu di ujung Ramadan ada satu malam menurut para ulama di penghujung Ramadan itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Gitu. Yang kita mengenalnya sebagai malam Lailatul Qadar. Itu apa namanya bentuk-bentuk konkret dari keberkahan di bulan Ramadan itu. Belum lagi kemudian cukup banyak ya hadis-hadis yang menunjukkan bahkan setiap ganjaran dari kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala macam kebaikan akan bertambah baik di bulan Ramadan. Dan tadi keistimewaan Ustaz tadi, apakah Allah berikan cuma-cuma Ustaz ke umat muslim atau memang perlu ada apa istilahnya aktivitas khusus atau hal-hal khusus yang dilakukan oleh muslim gitu? Kita memiliki peluang besar untuk turut mendapatkan kebaikan-kebaikan tambahan itu, keberkahan-keberkahan itu. Seperti air yang di kolam tadi, kita bisa saja menciduknya, ikut mendapatnya, ikut meminumnya. Kalau kita memang mau. Ya. Makanya kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang ya tetap aja terhalang. Terhalang gitu ya. Semuanya kembali kepada kita. Yang jelas Allah sudah menurunkan begitu banyak kebaikan tambahan di bulan Ramadan. Nah, terserah kita. Apakah kita ingin turut mendapatkan kebaikan itu atau tidak? Kalau saya ingin turut mendapat kebaikan Ramadan yang tadi disebutkan dari mulai pintu surga yang dibuka lebar, neraka yang ditutup, setan yang dibelenggu, itu kan kebaikan yang tidak terhingga. Itu bagaimana nih cara saya mendapatkannya? Gitu. Ya, itulah ada yang harus kita lakukan agar kebaikan tambahan yang Allah berikan itu turut pula kita dapatkan. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas sudah pasti ada kewajiban khusus yang Allah perintahkan kita lakukan di bulan itu, yaitu berpuasa. Ya, laksanakanlah kewajiban berpuasa itu sesempurna-sempurnanya. Bukan hanya sekedar menahan lapar, lalu menahan haus dan juga menahan terik matahari. Menahan terik matahari, lalu balas dendam ketika berbuka puasa begitu ya. Tapi hayatilah puasa itu sebagai media pengasahan diri kita agar kedekatan kita dengan Allah semakin terbangun, kepekaan sosial kita terhadap sesama makhluk Allah, sesama manusia juga lebih terbangun. Lalu kan Rasulullah menegaskan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu kan mengisyaratkan agar jangan sampai kita menyia-nyiakan setiap kesempatan melakukan kebajikan yang mampu kita lakukan di bulan itu. Lakukan. Karena itu bulan Ramadan itu ya bulan kedermawanan. Berbagi. Bulan berbagi.
apapun Ya. yang bisa kita berikan, Iya. ya, berikan untuk kebaikan orang Iya. orang banyak, karena Allah melipat gandakan ganjarannya, ya. Pintu surga dibuka lebar, gitu ya. Dan dorongan kita untuk melakukan keburukan pun lagi dieliminir, ya, lagi ditekan oleh kewajiban berpuasa yang sedang kita jalankan. Itu kesempatan. Tadi ada hal yang unik Ustadz. Tadi Ramadan itu bulan kedermawanan. Berarti bisa disebut Ramadan itu bulan saling berbagi gitu Ustadz ya. Bisa disebut seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menegaskan bahwa Rasulullah itu ajwadu minar rihil mursalah. Rasulullah itu di bulan Ramadan jauh lebih dermawan, bahkan jika dibandingkan dengan angin yang berhembus. Luar biasa ya. Itu Rasulullah yang mencontohkan langsung gitu ya. Di hari-hari di bulan Ramadan itu. Rasulullah di bulan biasa itu sudah sangat luar biasa, sangat dermawan. Namun di bulan Ramadan itu jauh lebih hebat. Kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jauh lebih luar biasa. Levelnya bahkan melampaui angin yang berhembus sekalipun. Kayaknya ini camkan baik-baik ya. Angin yang berhembus itu diucapkan di daerah yang tandus dan panas. Jazirah Arab. Jadi kalau ada angin lagi kita kepanasan, tiba-tiba ada angin yang berhembus, itu rasanya gimana? Nikmatnya luar biasa itu. Luar biasa gitu kan ya. Nah, Rasulullah itu di bulan Ramadan itu kedermawannya melampaui angin yang berhembus tadi. Jadi Ramadan itu bulan produktif ya. Bulan produktif harusnya. Termasuk memproduktifkan diri, saling berdermawan gitu ya. Saling melakukan kebaikan. Selain mengasah diri berpuasa, menawan haus, hawa nafsu. Ketika dorongan kita melakukan keburukan itu sedang diredam ya, karena setan lagi dibelenggu tadi ya. Pintu neraka ditutup. Ya, yang terbuka di depan kita peluang-peluang kebaikan semua. Jangan sia-siakan. Betul. Karena itu, ayo dapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah melimpahi kebajikan tambahan yang luar biasa juga ke sepanjang bulan Ramadan itu. Nah, puncak. Ini puncak dari kebajikan tambahan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan itu, dan juga kita berkesempatan untuk mendapatkannya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu puncak ya. Puncak. Allah menegaskan sendiri kan dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Al-Quran diturunkan hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Sebanyak apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kenikmatan material, kenikmatan kesehatan, nikmat rezeki, kebaikan ini, kebaikan itu tidak akan sempurna tanpa puncak yang kebaikan satu ini yaitu Al-Quran. Gitu. Berarti bisa dibilang dari apa yang paling penting di garis bawah di bulan Ramadan itu yang kita dapatkan itu ada Al-Quran. Al-Quran. Keberkahan Al-Quran. Agar kita dapat menjadi hamba Allah yang peka terhadap tuntunan-tuntunan Allah dalam Al-Quran. Asahlah diri. Berpuasa lahiriah batiniah, anggota tubuh kita dipuasakan. Kemudian setiap peluang kita melakukan kebajikan lebih, kebajikan lebih di bulan itu, dan kita mampu melakukannya, lakukan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang mudah untuk dapat menerima kebajikan plus tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hudan. Petunjuk yang
Allah turunkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Oke. Baik Ustadz, ini alhamdulillah ini Ya. saya sudah segar kembali dan dapat wawasan kembali. Saya izin pamit Ustadz. Oh gitu. Iya, gitu ya. Iya, Ustaz Rijal, mangga mudah-mudahan ya obrolan ringan ini bisa menginspirasi kita untuk Amin, amin. terdorong ya, Amin. terdorong untuk berusaha mendapatkan Amin. kebajikan tambahan yang Amin. peluangnya Allah buka selebar-lebarnya di Amin. bulan ini. Amin ya, mudah-mudahan. Amin, Ya. Ustaz, ya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita di bulan ini dilimpahi juga kebajikan berlimpah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mangga. Saya izin kembali ke aktivitas selanjutnya. Para santri sudah menunggu. Ustadz. Mangga, Sekali mangga, lagi mangga. terima kasih. Baik, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.